Assalamualaikum, halo sahabat, jumpa lagi di MC Poncare. Dan video kali ini saya akan jelaskan 7 kesalahan yang mengakibatkan SD card itu mudah rusak. Jadi ketika SD card rusak, yang terjadi adalah hilangnya file atau kita tidak dapat lagi mengakses file ataupun memindahkan file-file yang ada di dalamnya. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka 7 kesalahan ini saya anggap perlu untuk diinformasikan ke teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk nonton video ini sampai selesai, sampai akhir, biar tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi disimak secara baik-baik 1-7 kesalahan ini. Jika ada beberapa hal yang kurang disetujui, bisa kalian komentar, atau ketika memang terbukti atau membantu, bisa kalian feedback dengan like dan komen juga ya. Oke, apa saja kesalahan yang perlu dihindari? Yuk kita simak. Oke sahabat, untuk pembahasan pertama yaitu hindari kesalahan atau hindari membeli SD card yang palsu ya. Jadi SD card palsu itu atau abal-abal biasanya akan mudah mengalami sistem error. Sistem error bisa terjadi seperti misal file-file yang korup, tidak terbaca, dan banyak lagi sistem error lain yang disebabkan oleh SD card palsu atau abal-abal. Jadi setidaknya kita bisa membeli atau menggunakan SD card yang bermerek atau labelnya sudah dipercaya. Namun kita harus jeli juga membedakan antara SD card yang asli dengan yang abal-abal. Kemudian yang kedua, yang sering diabaikan oleh teman-teman mungkin ya, mencabut kartu SD atau melepas kartu SD dengan cara yang salah. Jadi sering kita lakukan tanpa sengaja bahkan ya. Ketika SD card terinstall di sebuah ponsel dan kita mengakses data-datanya, barangkali tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk langsung melepas seperti ini ya. Dan itu terkadang kita sering tidak sengaja untuk melakukan hal ini. Ini sangat berpengaruh sekali dan sangat rentan sekali membuat SD card kita gampang rusak. Karena pada waktu SD card ini terinstall, penyimpanan kapasitas dari memori ini akan dideteksi oleh handphone ya, dipakai atau dideteksi. Sehingga ketika dilepas, maka itu akan terjadi pesan error ya. Seperti ini ya. Jadi pesan error itu berupa SD card tiba-tiba dicabut atau bagaimana. Itu akan mempengaruhi sekali terhadap file. Jadi cara yang benar, kita harus masuk ke pengaturan. Kemudian kita pergi ke penyimpanan. Kemudian di sini ada pilihan biasanya ya. Kita bisa mengklik lepaskan kartu SD ya. Jadi aman sampai ada tulisan keluarkan dengan aman. Setelah ada tulisan atau notif kartu SD aman untuk dikeluarkan, bisa kita lepas kartu SD-nya. Dan yang ketiga, hindari download atau transfer file yang bisa berakibat terinfeksi virus ya. Jadi yang dimaksud download file itu dari sumber terpercaya. Jadi misal kita download di internet, itu sumbernya harus dari sumber-sumber yang sudah terpercaya ya. Misal download musik, download video dan lain sebagainya, usahakan dari sumber terpercaya. Misal menggunakan handphone atau HP agar supaya tidak terinfeksi atau tidak kemasukan virus lah bahasa gampangnya. Kemudian untuk transfer data dari HP ke HP atau dari HP ke komputer, pastikan sumber datanya itu juga steril virus atau memungkinkan tidak adanya virus. Karena ketika memory card terinfeksi virus, maka yang terjadi file akan korup dan tidak bisa dideteksi. Dan di masalah yang selanjutnya, nomor 4 itu tentang kapasitas ya. Jadi kesalahan yang sering dilakukan adalah melebihi kapasitas pada proses pemindahan atau transfer file ya. Jadi semisal kapasitas kartu SD-nya itu
4 GB atau 8 GB, kita tidak boleh melebihi kapasitas yang ada. Jadi transfer saja atau pindahkan file sesuai dengan kapasitas yang ada atau disesuaikan ya. Jadi melebihi kapasitas itu juga dapat merusak SD card itu sendiri ya. Kemudian juga isi dari SD card tersebut atau file yang ada di dalam kartu SD harus ada space ya. Jadi saya sarankan ada space. Semisal di sini kartu SD-nya 8 GB. Jadi tersedia itu minimal 1 GB ya, 1 atau setengah GB. Jadi nggak harus full dengan isi atau file yang ada. Berikanlah space biar kartu SD-nya tidak gampang rusak. Kemudian yang selanjutnya, hindari kesalahan yaitu menyambungkan SD card ke komputer menggunakan handphone atau lewat MTP ya. Jadi saran saya sambungkan saja kartu SD-nya langsung ke komputer menggunakan misal card reader. Tidak disarankan kartu SD card itu disambungkan ke PC melalui MTP atau melalui ponsel baru ke PC itu misalkan ya. Jadi yang sering terjadi itu kendala pada saat mengirimkan data dari komputer ke SD card atau sebaliknya dari SD card ke komputer itu menjadi tidak sukses terkirim datanya dikarenakan sambungan ponsel kabel tidak bagus atau ponselnya hang sekalipun. Itu juga pernah dialami dari beberapa teman-teman MC ya. Jadi lakukan sambungan SD card itu langsung saja ke komputer menggunakan card reader atau konektor SD card. Ya, selanjutnya yang nomor 6 itu sering melakukan format SD card. Jadi format SD card itu tidak disarankan sering. Jangan lakukan format sesering mungkin. Format itu dilakukan ketika adanya file korup atau file yang tidak bisa diakses dan lain sebagainya ya. Biasanya untuk proses format itu kita masuk ke pengaturan, kemudian penyimpanan, lalu SD card ya. Nah, hapus penyimpanan USB ini ya. Atau kalau di handphone lain itu bisa format SD card. Itu tidak disarankan untuk selalu dilakukan karena jika sering dilakukan itu bisa menyebabkan SD card rusak. Kemudian yang terakhir, jangan biarkan SD card kita itu lama terbengkalai. Yang dimaksud adalah tidak dipakai dalam jangka panjang ya. Jadi yang baik SD card itu tetap kita pakai walaupun misal sewaktu-waktu kita lepas. Jadi yang diakibatkan nanti ketika SD card sudah lama tidak dipakai, SD card-nya akan bisa berkarat atau bisa juga mengalami korosi ya. Dan untuk solusinya kalian bisa cek video saya sebelumnya, di situ banyak sekali sudah saya jelaskan cara menangani kartu SD card tidak terdeteksi karena karatan, karena lama nggak dipakai dan lain sebagainya ya. Jadi itu saja sahabat informasi yang bisa saya sampaikan mengenai 7 kesalahan yang bisa mengakibatkan SD card gampang rusak. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk feedback di kolom komentar, like jika video ini membantu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.